Pada pertemuan kali ini kita sampai di hadis yang keenam, al-haditsus sadis, al-bu'du an mawatinish syubuhat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila anqal an Abi Abdillah Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu an Abi Abdillah Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirum minan nas famanittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Al-hadits rawahul Bukhari wa Musliman. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang keenam dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Abu Abdillah Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ini lahir 14 bulan dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu'man bin Bashir adalah orang yang pertama kali dilahirkan dari kaum Ansor setelah datangnya Nabi ke kota Madinah. Jadi bayi dari kaum Ansor, kan ada Muhajirin, ada Ansor. Bayi yang pertama kali lahir dari kaum Ansor setelah datangnya Nabi ke kota Madinah adalah Nu'man bin Bashir. Abu Abdillah Nu'man bin Bashir. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, umur beliau 8 tahun 7 bulan. 8 tahun 7 bulan. Berarti beliau meriwayatkan hadis saat masih kecil. 8 tahun 7 bulan. 8 tahun ku umur pira lamun sekolah kan? SD kelas 3. Hafal apa yang diucapkan Nabi. Barang kula karo jenengan beli hafal hadis ini. Masih umur 8 tahun, masih kecil. Insyaallah. Nah, beliau termasuk ahli orasi. Lamun bahasakeun ka mubaligh, penceramah. Nah. Dan ketika beliau dewasa, beliau menjadi hakim di Damaskus, Syria. Beliau meriwayatkan 114 hadis, masya Allah. Baca 8 tahun hafal 114 hadis. Kula jenengan sampai sekian arba'in Nawawi beli hafal. Padahal jumlahnya 40. Nah, beliau wafat dalam keadaan syahid saat umur beliau 64 tahun. Kewafatan beliau sudah diprediksi
atau sudah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat ibunya membawa Nu'man bin Bashir ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak Nu'man bin Bashir dibawa ke Nabi oleh ibunya. Lalu kemudian orang tuanya minta kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan anakku ini biar anaknya banyak, hartanya banyak. Wong zaman bengen ku njaluk anaknya akeh. Wong zaman kiyen beli gelem anaknya akeh. So, Pak, Bu, wah. Orang zaman sekarang ketemu didoain, mudah-mudahan sampean anaknya akeh. Wih, ajak akeh loro bae kan ngono. Insyaallah. Coba didong anak. Mudah-mudahan sampean ki wedhuse duwe anak akeh, seneng boleh. Nah, jadi luwih seneng anaknya wong tak anaknya wedhus. Masya Allah. Jadi wong zaman akhir ini. Ya Rasulullah, doakan nih anakku Nu'man bin Bashir, banyak anaknya, banyak hartanya. Sugih duit, sugih anak. Kanjeng Nabi dawuh, ama tardoina ayya'isha hamidan wa yuqtala syahidan wa yadkhulal jannah. Sampean wong loro ridho beli lamun ki bocah ki Nu'man bin Bashir ki hidupnya terpuji, matinya syahid, nanti masuk surga. Nah, jadi sudah diprediksi oleh Nabi bahwa Nu'man bin Bashir akan hidup terpuji, terbunuh, mati syahid, dan masuk surga. Nabi tahu perkara gaib, tahu yang memberitahu adalah Allah. Hakikatnya yang tahu perkara gaib adalah Allah, tapi bisa ya, Allah mampu, Allah menghendaki Nabi Muhammad tahu perkara yang akan terjadi. Dan ini bukan hanya terjadi kepada, dalam tanda petik, bukan hanya terjadi kepada Nabi saja, bisa sesuatu yang akan terjadi itu bisa diprediksi. Misal ya dengan ilmu, ada kayu triplek tipis di pelagrang nang munjuk aja dedak werigel kedebluk sirah tugel gue sikile patah nanti kakinya, itu belum terjadi tapi tahu, kok tahu patah, itu menurut ilmu ya. Jadi perkara sesuatu atau perkara yang belum terjadi itu nah, ada kalanya Allah ngasih tahu, bisa tahu, ada kalanya juga diberitahu lewat satu ilmu atau dengan hukum alam. Ya, warna merah kalau dicampur dengan warna biru jadi warna merah karo biru ungu, Pak. Nah, itu belum dicampur tahu. Loh, kok bisa tahu padahal belum terjadi? Ya, itu ilmu yang ya, jadi ada hukum alam yang ditetapkan oleh Allah, hukum sebab akibat. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Abdillah Nu'man bin Bashir, qala nafa'anallahu ta'ala bihi. Beliau mengatakan, dia dawuh, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara halal itu jelas, sesungguhnya yang halal itu jelas yang halal. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Malik, apa sesuatu yang halal itu? Malam yarid dalilun bitahrimi, apa yang tidak disebut keharamannya berarti halal. Atau bi anna warada dalilun bihillihi, atau disebutkan dalil tentang kehalalannya. Jadi sesuatu yang halal itu dalam mazhab Syafi'i disebutkan kehalalannya atau tidak disebutkan keharamannya, itu berarti halal. Ngerti beliau? Nah, sesuatu yang dijelaskan kehalalannya, jelas halale, misal ya halal. Contohnya apa? Contohnya
wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah telah menghalalkan jual beli. Ya tentu jual beli yang memenuhi syarat. Jual beli halal. Kenapa halal? Disebutkan kehalalannya. Ya. Atau tidak disebutkan keharamannya, tidak disebut halalnya, juga tidak disebut haramnya, itu juga halal. Contohnya dalam kitab ini kasyurbil qahwah wa duha. Kasyurbil qahwah seperti minum kopi. Kulati hadis Quran tentang kehalalan kopi yang diketemu, tapi keharamannya juga nggak ada. Kalau dalil yang menghalalkan tidak ada, yang mengharamkan tidak ada, ya berarti hukumnya halal. Ya. Jadi apa perkara halal itu? Yang disebutkan dalil kehalalannya atau tidak disebutkan dalil keharamannya. Ya, nasi kuning halal tak haram? Ning Quran langkah nasi kuning halal. Ning hadis juga nggak ada nasi uduk halal, nggak ada. Tapi dalil pengharamannya juga nggak ada. Kalau tidak ada dalil penghalalannya, tidak disebutkan dalil pengharamannya, maka hukumnya halal. Itu jelas. Halal itu seperti itu. Man talaba halalan, barang siapa yang mencari rizki yang halal, bi'afafin, karena atau agar jangan sampai meminta-minta, bi'afafin, agar dia dengan sebab dia menahan diri dari meminta-minta. Siapa yang bekerja, siapa yang mencari rizki yang halal, tujuannya mencari rizki halal itu agar tidak jadi orang yang meminta-minta, kana fi darajatis syuhada fi sabilillah, itu derajatnya sama seperti para syuhada, orang-orang syahid yang mereka berjuang di jalan Allah. Tapi perlu diketahui bahwa bekerja mencari yang halal itu harus diiringi dengan niat yang baik. Sebab ada seseorang mencari rezeki yang halal, niatnya tidak baik, maka menjadi tidak baik. Contohnya, kerja kedebak-kedebek, jungkir balik, tapi tujuan dia mengumpulkan harta, mendapatkan harta, dapat uang, dapat gaji. Apa tujuannya? Pamer, berbangga, mengumpulkan kekayaan. Wah, itu tercela. Jadi tidak cukup seseorang hanya mencari yang halal tanpa dibarengi dengan niat yang baik. Maka ulama mengatakan bahwa carilah rezeki yang halal disertai dengan niat yang baik. Jadi kerjaku kita lurus sing halal, ya tidak, ya bagus, itu sudah bagus selagi tidak diiringi dengan niat yang tidak benar. Tapi akan lebih baik lagi jika diiringi dengan niat yang benar, yang baik. Contohnya tadi, ya, ta'afuf, saya kerja biar gak minta-minta. Yang kedua, saya bekerja niatnya untuk menafkahi keluarga. Kemudian saya kerja niatnya, saya kerja mencari yang halal, niatnya adalah untuk silaturahim. Bekerja cari yang halal, ketemu orang, silaturahim. Lalu kemudian saya niat untuk bersedekah, saya niat cari yang halal. Untuk apa? Sebagiannya saya gunakan untuk sedekah. Itu bagus. Kemudian untuk kemuliaan Islam dan umat Islam, kemuliaan Islam dan umat Islam, saya kerja cari yang halal, tujuannya untuk kemuliaan Islam, untuk bangun masjid, untuk nyumbang masjid, nyumbang madrasah, nyumbang pengajian, nyumbang biar umat Islam mulia. Bari masjid bagus, umat Islam betah, masjid madrasah terbangun, biar umat Islam itu enggak, mohon maaf, minta-minta di jalan, ganggu kendaraan, sampai bikin macet, bikin kecelakaan. Nah, akhirnya kan menjadi timbul kesan
kan kau wong Islam atau wong Islam, coba bulat aja wong cari wong aneh kan, umat kami nggak ada yang begitu, umat Islam yang gitu tuh ganggu aja, mau jalan, insya Allah. Nah ini diniati kerja untuk itu, untuk kejayaan kemuliaan Islam dan umat Islam. Lalu kemudian niat saya mencari yang halal, bekerja untuk memberi hadiah, ya, beri hadiah orang yang pantas diberi hadiah, untuk apa? Tanahum, untuk menikmati agar tumbuh syukurnya. Punya duit, saya kerja, kenapa? Saya pengen itu naik Alphard. Boleh, silakan, tapi asal jangan untuk menyombongkan diri, jangan untuk berbangga, ya, untuk pamer, jangan. Itu silakan, dinikmati, ada rezeki dinikmati, kerja dinikmati, disyukuri, nanti ditambah nikmatnya. Nah, kemudian kenapa kerja cari yang halal? Selain untuk ta'afuf, nafkahi keluarga, silaturahim, bersedekah, untuk kemuliaan Islam dan umat Islam, untuk memberi hadiah, untuk menikmati, untuk persiapan kalau ada hajat. Saya kerja cari yang halal, saya kumpulkan, nanti barangkali ke depan ada hajat yang tidak terduga, baik hajat diri sendiri maupun hajatnya orang lain. Itu niat-niat yang seperti itu, mencari yang halal disertai niat-niat yang baik, itu jadi baik. Ya, pokat keder aja, anggal temen dia aja, niatnya kang laikan ngaji ke kelalen, bis beli ditulis kelalen bisa. Cukup niatnya. Kalau saya pengen ngajar ning kampus, kula niatnya saya niat ngajar ning kampus, ngaji seperti niatnya saya sebut guru-guru saya, Kiai Qasim Mukawi, Syekh Sirot Huduri, Habib Mudhir, Habib Jindan, Habib Umar, seperti niat mereka, wal ulama wal auliya sholihin, seperti niatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh niat kita dikaitkan langsung dengan seperti niatnya Nabi Muhammad, ulama dan orang soleh, boleh Pak. Nah, ini kita ajarkan, niat itu diajarkan, penting. Anak-anak kecil sekolah TK, sekolah SD, diajari niat di jalan. Niat saya belajar seperti niatnya Nabi Muhammad, para ulama dan orang-orang soleh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin alihi wasallam. Alhamdulillah. Gak apa-apa seperti itu. Ya, bagus. Dikaitkan. Nah, jadi halal, sesuatu yang halal jelas. Mencari yang halal disertai dengan niat yang baik, istimewa. Jangan sampai mencari sesuatu yang halal diiringi dengan niat yang tidak benar. Kerja tapi niatnya pamer, ngelak-dak bocokan, beli berubah gitu ya. Obar gelang sampai tekanin kelep. Jadi kerja pun niatnya untuk pamer. Itu bukan fi sabilillah, tapi fi sabilis syaitan, dalam jalannya setan. Awas, hati-hati. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya perkara yang haram dan yang haram itu juga jelas. Ya. Apa sesuatu yang haram? Sesuatu yang haram itu adalah yang disebutkan keharamannya baik di dalam Al-Quran maupun hadis, dan menjadi ijma'nya umat Islam tentang keharamannya. Nah, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, sesuatu yang haram itu adalah yang disebutkan dalil keharamannya baik di dalam Al-Quran maupun hadis, atau sudah menjadi ijma' kesepakatan umat Islam, disepakati haram. Nah, sesuatu yang haram dijelaskan, disebut di dalam Al-Quran atau di hadis, seperti tadi ayatnya riba, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mengharamkan riba.